Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah siang hari ini, khatib mengajak mengingatkan marilah sama-sama kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas atau keadaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan terpeliharanya meningkatnya iman dan takwa dalam diri kita, hadirin, maka kita akan punya semangat, punya kekuatan untuk senantiasa membangun ketaatan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga dengan terpeliharanya iman dan takwa kita kepada Allah, hadirin, kita akan terjaga antaja'ala bainaka wa baina harramallahu lahu, dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makmullah, mengawali tahun Masehi 2026 ini, marilah kita terus nantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bertekad berupaya di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan bagaimana kita berupaya berusaha di tahun yang akan datang kita menjadi orang yang baik, tapi tidak hanya baik tapi saleh. Hadirin rahimakumullah, menjadi semua harapan kita, asa kita, keinginan kita. Kita ingin hidup ini bahagia, senang, tidak hanya di dunia tapi selamat, bahagia di akhirat. Salah satu konsepnya adalah tidak hanya angan-angan, tidak hanya pengen doang, tidak hanya keinginan, tapi harus kita wujudkan, kita praktekkan apa kira-kira yang harus kita perbuat untuk mewujudkan keinginan kita bahagia dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, di antaranya adalah kita harus memperkuat apa yang kita perkuat, yaitu tentang akidah. Akidah harus kita perkuat. Akidah di antara pengertiannya adalah punya ikatan, terikat dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan kita punya keterikatan seperti itu, kita akan selalu terus ingin beramal, beribadah. Dengan beramal beribadah inilah akan terwujud yang namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Itu konsep Allah dalam Al-Qur'an. Siapa saja, laki-laki atau perempuan, dia yakin beriman kepada Allah, dengan beramal saleh itu Allah akan berikan balasan berupa hayatan thayyibah. Dari mana kekuatan amal saleh ini bisa kita wujudkan, hadirin? Dengan kekuatan akidah. Makanya hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan, "Hei manusia, seandainya engkau ingin selamat di dunia dan akhirat, an ulumul lati talabaha min jumlati salasin." Ada 3 ilmu yang harus kalian kuasai, yang kalian pelajari, yang kalian miliki dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu aqidah. Dengan ilmu ini kita akan terbentengi dari perbuatan-perbuatan musyrik, sehingga kapanpun dimanapun dia senantiasa terungkap
la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib diminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ghazali, al ilmu sir, ilmu tentang bagaimana mengkondisikan hati dan jiwa ini dari segala bentuk-bentuk penyakit hati. Hadir rahimakumullah. Saya ingatkan, sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sekhusyuk apapun sholat yang kita lakukan, sebesar apapun infak sedekah yang kita keluarkan, kalau masih ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, maka semua itu akan tidak bernilai di hadapan Allah. Ibadah kita tidak akan diterima, terganjal dengan gil-gil penyakit-penyakit iri, dengki dan sebagainya. Jadi antara penyakit yang sering terjadi adalah penyakit hasud, iri. Rasulullah bersabda, al-hasud la yahsudul maksud. Al-hasud la yahsudul maksud. Hasud tidak akan mewujudkan maksud. Hasud tidak akan mewujudkan sebuah cita-cita dan harapan kita. Sebaik apapun yang kita korbankan untuk mewujudkan sebuah cita-cita, kalau ada penyakit hasud dalam diri kita, maka semua itu hadirin tidak akan terwujud. Yang ketiga kata Imam Ghazali, al ilmu syariat, ilmu tentang bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah, hadirin, yang sering kita kaji dalam ilmu fikih. Hadir rahimakumullah, semua ada tata caranya, semua ada ilmunya, dan ilmu dalam beribadah itu dibingkai dalam ilmu syariat, thariqah, jalan ilmu fikih namanya. Oleh karena rahimakumullah, kalau 3 jenis ilmu ini bisa kita miliki, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, kita akan mendapatkan keselamatan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirimakumullah. Nah, tentang ilmu, hadirimakumullah, orang itu dikatakan punya ilmu dalam beribadah, beramal, bergaul, beribadah, bermuamalah. Apa yang menjadi 3 ciri itu, hadirin makmullah? Hadirin makmullah, seandainya kita selama tahun kemarin banyak belajar, banyak mengkaji, banyak duduk di majelis taklim, banyak membaca buku, pertanyaannya adalah, sudahkah ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa ciri orang itu punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya? Arbaun ar-rasihu fil ilmi man wajada fil ilmi arba'asyah. Ada 4 ciri. 4 ciri orang itu dikatakan punya pemahaman agama, punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Apa yang pertama? At-taqwa bainaha wa bainallah. Takwanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Apa takwa itu? Takwa itu adalah bagaimana kita dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Itulah bentuk takwa. Nah, hadirimakumullah, bagaimana kondisi takwa kita hari ini? Mari kita muhasabah untuk perbaikan di tahun yang akan datang, di tahun ini, di tahun 2026 ini. Bagaimana caranya untuk memelihara takwa kita? Hadirin makumullah, di antara cara untuk memelihara iman dan takwa kita adalah al-mahabbah wal mau'izatul hasanah. Apa itu? Punya rasa cinta, suka, bogoh dengan yang namanya mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat agama, majlis-majlis ilmu, pengajian-pengajian. Kita merasa rindu dengan hal-hal seperti itu. Hati kita ingin sekali menuntut ilmu, mengkaji, dan sering duduk di majelis taklim. Itulah salah satu cara bagaimana agar takwa kita terpelihara, dengan cara kita banyak mengkaji, banyak mengaji, banyak menuntut ilmu. Hadirin makumullah. Yang kedua, hadirin makumullah, orang itu dikatakan punya pemahaman agama dan mampu mengamalkan ilmu-ilmunya itu adalah wa tawadhu minhu
baina khalqihi, rendah hati antara dirinya dengan Allah dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Hadirin, rendah hati artinya tidak sombong. Dengan siapapun kita tidak boleh menunjukkan kehebatan kita. Ujub itu namanya, hadirin makmullah. Dan orang-orang yang sombong, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan hukuman sosial. Banyak orang yang tidak suka kepada orang-orang yang bersifat sombong. Hadirin makmullah, bagaimana sekarang kita mindset kita? Berapapun harta yang kita punya, setinggi apapun status sosial kita, jabatan kita, pikirkan itu hanya sekedar amanah dari Allah. Semua itu akan dicabut, dikembalikan kepada Allah. Lalu apa yang kita perlu sombongkan? Hadirin makmullah, semua titipan dari Allah. Hadirin makmullah, maka kita tidak boleh bersifat sombong kepada siapapun, baik dengan manusia ataupun makhluk-makhluk ciptaan Allah. Siapa? Alam semesta, binatang-binatang itu ciptaan Allah yang tidak harus kita hormati, kita sayang dan kita pelihara. Hadirin makmullah, terjadinya berbagai bencana di luar sana, itu diantara adalah kesombongan manusia kepada alam semesta ini. Hadirin makmullah, sehingga Allah murka, terjadilah bencana. Hadirin makmullah. Hadirin, yang kedua, takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina haramallah, bisa menjaga diri kita dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin makmullah, takwa yang kedua, tawadu ini, rendah hati, tidak sombong ini harus kita miliki sebagai bukti kita ini punya pemahaman agama dan mampu mengamalkan ilmu agama tersebut dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wazahada bainaha wa bainad dunya. Orang itu dikatakan berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah bagaimana dia senantiasa juhud antara dirinya dengan dunia. Al-Imam Ahmad menjelaskan, hadirin makmullah, di antara pengertian juhud itu adalah berusaha meninggalkan hal-hal kesibukan dari mengingat Allah, meninggalkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Itulah zuhud. Yang kedua, zuhud itu adalah antaj'ala bainaka wa baina haramallah. Bagaimana juga zuhud itu memahami tentang diri kita yang bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makmullah. Kemudian zuhud itu adalah bagaimana tadi, bagaimana menjadikan kesenangan dunia untuk bekal sebanyak-banyaknya kehidupan akhirat. Antaj'ala bainaka wa baina haramallah. Kemudian hadirin makmullah, yang terakhir, orang itu dikatakan punya pemahaman ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya adalah wal mujahada bainaha wa bainan nafs. Sekuat tenaga berusaha antara dirinya dengan nafsunya. Hadirin makmullah, semua kita punya keinginan, semua kita punya ingin bersenang-senang. Tapi semua itu bagaimana bisa dia kendalikan agar tidak menghalangi dirinya untuk terus ingat kepada Allah. Hadirin makmullah, sekali lagi hadirin makmullah, ternyata faktor yang membuat orang itu ogah, malas beribadah bukan faktor dari luar, faktor dari dalam diri sendiri. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu, sehingga dalam Al-Quran dikatakan, seandainya kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, inna nafsa la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan dosa. Hadirin makmullah. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena yang namanya nafsu dekat sekali dengan godaan-godaan setan. Sedangkan setan itu di mana posisinya?
Di mana posisi setan? Rasulullah bersabda, "Inna iblisa qa'ima amamak." Sesungguhnya setan, iblis itu selalu berada di hadapan kamu. Ngapain? Apa sifat setan? Tugas setan merayu, membujuk, mengajak kita semua manusia agar menjadi kawan dan sahabatnya di neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semakin kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita ingin istiqomah ibadah kepada Allah, maka akan semakin hebat godaan-godaan itu. Maka akan semakin hebat praktek teori pekerjaan setan untuk menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Maka dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, hadirin rahimakumullah, ketika orang itu ibadah tentunya ingin mendapatkan pahala, rahmat, cinta dan ridho dari Allah. Itulah harapan kita. Tapi kata Rasulullah, innallaha ija'ahaba abdan ibtalahu. Sesungguhnya innallaha, ketika Allah ingin mencintai, merahmati hambanya, abdan ibtalahu, manusia itu kita akan diujinya. Itulah bagian daripada godaan-godaan, cobaan-cobaan yang harus kita pahami dan harus kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, itulah 4 hal ciri kita ini dikatakan punya pemahaman dalam beribadah dan mampu mengamalkan ilmu itu. Tadi bagaimana takwanya kepada Allah, bagaimana rendah hatinya terhadap makhluk-makhluk Allah, tidak sombong, dan bagaimana mujahadahnya terhadap dunia, juhudnya terhadap dunia, dan yang keempat adalah bagaimana dia bisa mengkondisikan, mengelola, mensikapi segala bentuk hawa nafsunya agar tidak tergelincir terhadap perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu dan terus diberikan oleh Allah ghirah, mujahadah, kemauan mengkaji ilmu, belajar dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dalam hati kita Allah tanamkan rasa al-mahabbah wal mau'izatul hasanah, rasa cinta, rindu, senang dengan nasihat-nasihat agama. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya majra'atan lil akhirah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya hadirun ya ayyuhalladzina taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala muhmiran halima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan zaziman. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma fazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana.
Allahumma asimna wa'sima ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minadwa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tabara min ba'dihim tafarraqan ma'suman. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.